Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dunia Islam, terutama di kalangan yang selama ini menghormati terah keturunan Nabi Muhammad, Mufti Yaman Syekh Syamsuddin Syarafuddin mengeluarkan fatwa resmi yang membatalkan klaim nasab dari 21 marga yang selama ini dikenal luas sebagai bagian dari dzurriyyah, keturunan Rasulullah. Fatwa ini tidak hanya mengguncang para pengikut marga-marga tersebut di Yaman, tetapi juga berdampak hingga ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia. Fatwa ini disampaikan secara terbuka dan dipublikasikan melalui beberapa media lokal Yaman, termasuk salah satunya surat kabar online Saut Al-Watan. Dalam isi fatwa tersebut, Mufti Syamsuddin menyampaikan bahwa banyak pihak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Bani Hashim, padahal mereka tidak memiliki bukti silsilah yang sah dan dapat diverifikasi secara ilmiah maupun syar'i. Ia menegaskan bahwa upaya-upaya seperti ini tidak lain adalah bentuk penyusupan kehormatan, bahkan disebutnya sebagai tindakan para penumpang, yang berusaha mendapatkan kehormatan sosial, status, hingga jabatan duniawi atas nama Ahlul Bait. Mufti Yaman juga menyatakan bahwa klaim sepihak atas nasab mulia ini bukan hanya keliru, tetapi berbahaya secara sosial dan agama. Ia menyerukan agar para pengikut dan anggota dari marga-marga tersebut segera mengoreksi klaim mereka, dan jika tidak mampu menunjukkan bukti valid, maka hendaknya kembali mengaitkan diri kepada kabilah atau suku asal mereka, bukan memaksakan hubungan dengan Syaiduna Rasulullah. Adapun 21 marga yang dinyatakan tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan Rasulullah menurut fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Al-Ahdal, Al-Nahari, Alba, Alawi, Al-Sakaf, Al-Atas, Al-Syami, Al-Imad, Al-Wasyali, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Habsyi, Al-Syatiri, Al-Wadai, Al-Shili, Alba, Akil, Al-Zabidi, Al-Fadaki, Al-Muhdor, Al-Kidrus, Al-Faqih, Al-Kaf, dan Al-Bahasim. Nama-nama tersebut tidak asing di kalangan umat Islam, khususnya di Asia Tenggara, karena sebagian besar tokoh agama dan ulama dari marga-marga ini telah lama dikenal dan dihormati sebagai bagian dari keturunan Rasulullah. Fatwa ini lahir di tengah meningkatnya klaim-klaim nasab di dunia Arab dalam beberapa dekade terakhir. Mufti Yaman menilai bahwa gejala ini semakin mencemari kemurnian silsilah Bani Hashim dan karenanya perlu disikapi secara serius. Ia bahkan menyebut bahwa akan ada daftar tambahan marga lainnya yang juga akan diumumkan secara bertahap, seiring temuan dan kajian ilmiah nasab yang terus berlanjut. Dalam penutup fatwanya, Syekh Syamsuddin memperingatkan keras kepada siapapun yang memalsukan nasab demi keuntungan pribadi. Ia menyampaikan bahwa perbuatan semacam ini bertentangan dengan etika Islam dan mengkhianati amanah sejarah. Di sisi lain, ia juga memberikan apresiasi kepada sebagian kalangan dari marga-marga yang disebut, yang dengan jujur telah mengakui kekeliruan dan mengembalikan identitas mereka kepada asal-usul yang sebenarnya. Fatwa ini segera menjadi bahan perbincangan hangat dan bahkan kontroversial di berbagai kalangan, baik di dunia Arab maupun di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia yang memiliki populasi habaib cukup signifikan. Di satu sisi, banyak pihak, khususnya para peneliti sejarah Islam, ahli nasab, dan akademisi, menyambutnya sebagai sebuah langkah progresif dan ilmiah yang bertujuan menjaga kemurnian dan otentisitas nasab Rasulullah dari klaim-klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun historis. Fatwa ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keilmuan, sekaligus ikhtiar untuk mencegah manipulasi identitas nasab demi keuntungan pribadi atau kepentingan sosial politik. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang merasa bahwa fatwa ini terlalu terbuka, bahkan terkesan menyerang martabat kelompok-kelompok tertentu yang selama berabad-abad dihormati sebagai dzurriyyah Nabi. Sikap ini, menurut mereka, dapat menimbulkan kegaduhan, menyakiti hati umat Islam yang selama ini menjunjung tinggi kehormatan para habaib, serta berpotensi menimbulkan perpecahan dan saling curiga di tengah masyarakat. Terlebih lagi, banyak dari marga-marga yang disebut dalam fatwa ini telah lama mengakar dan berkontribusi dalam dakwah Islam, pendidikan, serta kehidupan sosial di berbagai wilayah, terutama keturunan Alawi yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Namun demikian, bila dilihat dari sudut pandang keilmuan dan objektivitas sejarah, fatwa ini justru dapat dijadikan momentum yang berharga untuk mendorong kembali pentingnya kajian nasab secara akurat, metodologis, dan berbasis dokumen. Ia dapat menjadi titik tolak untuk merevisi pandangan yang selama ini diterima secara turun-temurun tanpa kritisisme ilmiah, serta membedakan antara kehormatan karena nasab dan kemuliaan karena amal dan ilmu.
Di tengah masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi kemuliaan keturunan Nabi, kejelasan nasab tidak hanya menyangkut masalah identitas personal, tetapi juga menyangkut aspek keagamaan, sosial, bahkan hukum, terutama dalam hal penghormatan, kepemimpinan spiritual, hingga warisan budaya Islam. Oleh sebab itu, upaya verifikasi dan klarifikasi nasab bukanlah bentuk penghinaan, tetapi justru bagian dari penjagaan terhadap kesucian garis keturunan Rasulullah, agar tidak dicemari oleh klaim-klaim palsu atau tanpa dasar ilmiah. Dengan demikian, fatwa ini dapat membuka ruang diskusi yang sehat dan konstruktif, selama dilandasi oleh niat tulus mencari kebenaran, serta mengedepankan adab dalam berdialog dan menghormati perbedaan pandangan. Kebenaran nasab seyogianya tidak hanya dijaga oleh rasa bangga, tetapi juga oleh kejujuran ilmiah dan tanggung jawab moral.